Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Kalkulus 2. Hari ini adalah pertemuan ke-10. Materi hari ini adalah penggunaan integral. Pada kuliah sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana mencari nilai-nilai dari hasil integrasi, baik itu untuk integral tak tentu maupun integral tertentu. Maka pada kali ini kita akan menggunakan integral tersebut untuk hitungan-hitungan yang ada kaitannya dengan bidang teknik sipil. Pada kuliah yang lalu sudah dibicarakan bagaimana kita mencari nilai-nilai dari integral dengan rumus-rumus umum, dan integral sendiri adalah merupakan kebalikan dari diferensial. Maka selanjutnya, mari kita pelajari bersama-sama materi hari ini, yaitu tentang penggunaan integral. Sebagai contoh yang pertama dari penggunaan integral adalah mencari luasan di bawah kurva. Jadi kalau kita memiliki suatu fungsi, maka akan dapat kita hitung luasannya, di mana pada gambar ini luasan tersebut diarsir seperti pada gambar dan dapat ditentukan dengan menggunakan metode pendekatan, yaitu seperti aturan trapesium, aturan ordinat tengah, ataupun aturan Simpson. Tetapi kalau kita akan menghitung secara eksak, maka kita akan menggunakan integral untuk mencari nilai dari luasan di bawah kurva tersebut. Jadi luasan di bawah kurva tadi itu dapat kita hitung sebagai integral y dx dengan batas dari A sampai B, atau dikatakan sebagai integral fx dx dengan batas dari A sampai B. Menghitung luas di bawah kurva dengan integral ini melibatkan integral tertentu. Ada beberapa contoh dalam bidang teknik dan sains. Luasan di bawah kurva harus dihitung secara akurat. Sebagai contoh adalah menghitung luasan dengan batas-batas sebagai berikut. Yaitu yang pertama, misalkan pada grafik hubungan antara kecepatan menghasilkan jarak tempuh. Kemudian grafik hubungan antara gaya dan jarak ini akan menghasilkan kerja. Grafik hubungan antara tegangan dan arus akan menghasilkan tenaga dan sebagainya. Mungkin pada suatu kurva yang terletak di bawah sumbu X, maka Y sama dengan Fx menjadi negatif nilainya. Dan integral Fx dx menjadi negatif. Nah, pada gambar bisa dilihat di sini pada batas antara B dan C. Jadi pada batas antara B dan C itu ada di bawah kurva. Maka nilainya itu akan negatif, sehingga harus kita tambahkan tanda negatif di depan integralnya. Kalau kita mau menghitung nilai integral dari kurva seperti pada gambar ini dari A sampai D, maka luas bagian yang diarsir
itu adalah merupakan luasan E, yaitu dengan batas A sampai B, kemudian luasan F batas B sampai C, dan luasan G batasnya dari C sampai D. Dengan integral, maka luasan bagian yang diarsir itu adalah integral fx dx dengan batas A sampai B, kemudian dikurangi integral fx dx dengan batas dari B sampai C, ditambah dengan integral fx dx dengan batas dari C sampai D. Jadi terlihat di sini bahwa bagian luasan F atau dengan batas dari B sampai C itu harus diberikan tanda negatif karena terletak di bawah sumbu X. Jadi ini hasilnya tidak akan sama kalau kita langsung menghitung, yaitu batasnya dari A sampai D. Jadi integral fx dx dengan batas A sampai D. Ini hasilnya akan menjadi berbeda. Ini yang harus diperhatikan bagaimana cara menghitung luasan tersebut apabila kurvanya ada sebagian yang berada di bawah sumbu X. Sehingga memang sangat penting untuk menggambarkan kurva tersebut sehingga kita bisa menghitung luasan di bawah kurva itu secara benar. Sekarang kita akan masuk kepada contoh hitungan, yaitu contoh 16. Tentukan luasan yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X plus 3, sumbu X, dan ordinat X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Nah, seperti terlihat pada gambar ini. Fungsi Y sama dengan 2X plus 3 ini adalah merupakan fungsi yang kalau kita gambarkan berupa sebuah garis lurus. Kemudian batasnya diambil dari 1 sampai dengan 4. Maka penyelesaiannya dapat kita hitung yaitu dengan integral Y dx dengan batas dari 1 sampai dengan 4 atau menjadi integral 2x plus 3 dx dari 1 sampai 4. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat per 2 ditambah 3x dengan batas 1 sampai 4. Nah, untuk perhitungannya sesuai dengan integral tertentu. Batas atas itu tandanya positif, batas bawah tandanya negatif. Kita masukkan untuk batas atas menjadi 2 kali 4 kuadrat per 2 ditambah 3 kali 4, kemudian dikurangi 2 kali 1 kuadrat per 2 ditambah 3 kali 1, atau hasilnya adalah 24. Demikian contoh 16, kita lanjutkan ke contoh 17. Kecepatan V benda setelah T detik adalah V sama dengan 2T kuadrat plus 5 meter per detik. Hitung dengan integral berapa jauh bergerak dalam interval waktu T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 4 detik. Lalu kita gambarkan seperti terlihat di sini. Ini adalah kurva V sama dengan 2T kuadrat plus 5 adalah merupakan sebuah parabola dengan titik potong di sumbu Y itu 5 untuk sumbu V. Untuk T sama dengan 0 itu V sama dengan 5. Kemudian kita hitung di bawah kurva batasnya dari 0 sampai 4.
Luasan di bawah kurva tinggal kita pasang rumusnya saja, yaitu L sama dengan integral V dt dari 0 sampai 4 sama dengan integral 2t kuadrat plus 5 dt dengan batas 0 sampai 4. Kita hitung hasilnya adalah 2t pangkat 3 per 3 ditambah 5t dengan batas 0 sampai 4. Atau kita hitung 4 sebagai batas atas dan 0 sebagai batas bawah. Maka inilah hasilnya, yaitu 62,6667. Contoh 18. Sket grafik Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 5X min 6 antara X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Hitung luasan yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Nah, langkah pertama ini adalah dengan menghitung nilai-nilai dari Y untuk X sama dengan min 1 sampai X sama dengan 2. Nah, sebagai contoh di sini kita mengambil selangnya adalah 1. Jadi dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian kita hitung, maka akan diperoleh bahwa Y sama untuk X sama dengan min 3, Y itu 0. Untuk min 2, Y itu 4. Untuk min 1, 0. Kemudian untuk 0, min 6, 1, min 8, dan 2 itu 0. Maka di sini kita bisa menggambarkan kurvanya. Jadi secara kasar kita bisa menggambarkan kurvanya seperti itu, sehingga kita bisa melihat pada kurva tersebut bahwa ada bagian yang ada di bawah sumbu X. Maka batasnya adalah dari 3 sampai min 1, itu tandanya positif di depan integralnya. Kemudian untuk batas dari min 1 sampai 2, itu diberi tanda negatif di depan integralnya. Maka nilai dari luasan kurva adalah L sama dengan integral X3, X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 5X min 6 dx dengan batas dari min 3 sampai 1. Kemudian kita kurangi dengan integral X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min 5X min 6 dengan batas dari min 1 sampai 2. Nah, dengan demikian bisa kita hitung hasilnya, yaitu menjadi X pangkat 4 per 4 ditambah 2X pangkat 3 per 3 dikurangi 5X kuadrat per 2 min 6X dengan batas dari min 3 sampai min 1. Nah, kemudian yang di bawah kurva yaitu kita beri tanda negatif di sini. Sama dengan batas dari min 1 sampai 2. Nah, kita tinggal menghitung hitungan tersebut, yaitu untuk min 3 sampai 1 dan untuk min 1 sampai 2. Hitungannya seperti ini, kita hitung 2 kali. Ini batasnya mestinya hilang ini. Ya. Maka inilah hasilnya dengan menghitung itu dianggap sebagai dua buah integral, maka diperoleh sebesar 21,1/12 satuan luas.
Kita lanjutkan dengan contoh 19. Hitung luasan yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 3x kuadrat plus 4, sumbu X, dan ordinat X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan aturan trapesium, dan yang kedua dengan integral. Jadi aturan trapesium itu nanti kita akan menghitung dengan cara pendekatan, sehingga tentu hasilnya tidak eksak. Di sini tidak eksak. Sedangkan dengan cara B, yaitu dengan integral, ini hasilnya eksak. Karena belum ada kurvanya, kita akan menggambarkan lebih dulu, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai dari 0 sampai 4. Kita hitung dengan X 1 sampai 4. 0 kita hitung untuk menetapkan kurvanya nanti seperti apa. Inilah gambaran kurvanya, yaitu berupa sebuah parabola. Untuk X sama dengan 0, itu Y sama dengan 4. Bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, untuk hitungan integral, untuk hitungan trapesium, itu kita akan membuat 6 buah, yaitu dengan interval setengah. Jadi kita buat 6 buah segmen, kemudian kita akan menghitung luasannya sebagai pendekatan. Jadi segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, 5, dan 6. Nah, ini kita bisa hubungkan garis-garis tersebut, dia akan terbentuk sebuah trapesium. Maka untuk menghitungnya tinggal kita hitung, yaitu rata-rata dari tinggi dikalikan setengah. Ini. Dikalikan dengan lebar bias. Maka luasannya adalah setengah, kemudian kalikan setengah kali 7 dari hasil ini ya. Hasilnya kita hitung seperti itu, sehingga nanti akan kita hasilkan trapesium dengan bentuk segmen-segmen tersebut. Sehingga hasilnya adalah 75,375. Yang kedua adalah dengan integral, yang kita masukkan di sini L sama dengan integral y dx dengan batas 1 sampai 4. Tinggal kita hitung ini, yaitu integral 3x kuadrat plus 4 dx dengan batas 1 sampai 4. Hasilnya adalah x pangkat 3 plus 4x dengan batas 1 sampai 4. Maka nanti akan kita peroleh bahwa hasilnya adalah 75 unit ruas. Kita masuk ke contoh 20. Hitung luasan yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan sin kuadrat X, sumbu X, dan ordinat X sama dengan 0 dan X sama dengan pi per 3. Nah, kurva ini bisa kita gambarkan dengan mengingat bahwa
kurva Y sama dengan sin 2X itu memiliki periode 2X, 2pi per 2 dan pi dalam radian. L sama dengan integral Y dx dari 0 sampai pi per 3 sama dengan integral sin 2x dx dari 0 sampai pi per 3. Demikian hasilnya adalah min setengah cos 2x per x dari 0 sampai pi per 3. Inilah hasilnya kalau kita hitung, maka L nanti akan kita peroleh sebesar 3/4 luas. Demikian contoh-contoh penyelesaian. Jadi di sini kita tetap menggunakan rumus umum yang sudah dipahami, kemudian menggunakan integral tertentu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung luas suatu bidang datar. Luas daerah di antara atau dibatasi oleh dua buah grafik, yaitu Y1 sama dengan F1X dan Y2 sama dengan F2X dengan batas bawah dari A sampai ke B adalah S. Nah, kita gambarkan seperti ini. Jadi di sini ada satu buah kurva, kemudian ada kurva yang kedua. Cara menghitungnya adalah menghitung seperti terlihat di sini, yaitu luasan ABFE ini adalah diperoleh dari kurva 1 dan luas ABCD yaitu kurva 2. Jadi hitungan yang pertama dikurangi yang kedua itu adalah hasilnya. Atau bisa saya gambarkan seperti skema ini. Kalau kita memiliki dua buah kurva, maka kita hitung lebih dulu pada batas tersebut, yaitu kurva yang pertama. Kemudian kita hitung lagi kurva yang kedua, dan kurva pertama dan kedua itu kurva pertama dikurangi kurva kedua. Inilah hasilnya, yaitu S sama dengan integral F1x dx dengan batas dari A sampai B dikurangi integral F2x dx dari A sampai B. Inilah hasilnya. Jadi luas daerah itu adalah dengan menghitung hasil integral yang pertama, kemudian dikurangi dengan hasil integral yang kedua. Nah, bagaimana kalau kita memiliki 3 buah kurva? Seperti contoh selanjutnya. Jadi kita memiliki 3 buah grafik, yaitu Y1 sama dengan F1X, dan Y2 sama dengan F2X, dan Y3 sama dengan F3X, seperti terlihat di sini. Jadi ini adalah kurva pertama, ini kurva kedua, dan kurva ketiga. Jadi ini kita bisa mengurangi, yaitu kurva 1, kemudian ditambah kurva 2, dan dikurangi kurva 3, dan dikurangi dengan kurva 2. Maka inilah hasilnya, yaitu bisa dihitung satu persatu, dan kita hitung dari A sampai B, kemudian dari B sampai C. Ini yang pertama, ini yang bagian kedua. Atau gambarannya seperti terlihat di sini, yaitu kalau kita memiliki, ini contohnya masih dengan 2 buah kurva. Kita masuk ke contoh 21. Hitung luas daerah di antara dua grafik, yaitu Y sama dengan 2 min X kuadrat dan
Y pangkat 3 sama dengan X kuadrat. Jadi ada dua buah grafik seperti ini. Ini adalah kurva yang pertama, yaitu untuk Y sama dengan 2 min X kuadrat, yaitu berupa sebuah parabola. Kemudian kurva Y pangkat 3 sama dengan X kuadrat, ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita harus mencari titik potong dari kedua fungsi tersebut untuk bisa menghitung. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Yang pertama kita mencari titik potongnya. Kita perhatikan dulu grafik yang pertama adalah Y sama dengan 2 min X kuadrat. Dan Y pangkat 3 sama dengan X kuadrat. Nah, saya gantikan ini. Y sama dengan 2 min X kuadrat dan Y pangkat 3 sama dengan X kuadrat. Nah, saya gantikan X kuadrat ini dengan Y pangkat 3. Maka diperoleh Y sama dengan 2 min Y pangkat 3. Nah, sekarang jadi harus digabungkan antara kurva 1 dan kurva 2. Nah, kemudian ini akan saya urai. Maka ini akan menjadi Y pangkat 3 dari sini, dari fungsi ini, dari fungsi baru, Y sama dengan 2 min Y pangkat 3, maka akan menjadi Y pangkat 3 plus Y min 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah merupakan perkalian dari Y sama dengan 1 dikalikan dengan Y kuadrat plus Y plus 2 sama dengan 0. Nah, suatu perkalian yang hasilnya 0 itu adalah bisa kita peroleh bahwa suku pertamanya itu sama dengan 0, atau suku keduanya sama dengan 0, atau dua-duanya sama dengan 0. Maka saya ambil yang pertama, yang di depan dulu, yaitu Y sama dengan Y min 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh hasilnya, ini saya pindah ke ruas kanan, maka diperoleh Y sama dengan 1. Kemudian kembalikan ke ini, ke sini. Y sama dengan 2 min X kuadrat. Ini saya masukkan, Y-nya adalah 1. Maka masuk menjadi 1 sama dengan 2 min X kuadrat. Atau kita peroleh ini. X kuadrat sama dengan 1. Sehingga kalau saya cari akarnya akan diperoleh yaitu X sama dengan plus minus akar 1 atau X sama dengan plus minus 1. Jadi batas kiri adalah min 1, batas kanan adalah 1 dari perpotongan kedua buah grafik tersebut. Nah, kalau saya cari nilai ini untuk X sama dengan 0, itu akan diperoleh Y sama dengan 2. Jadi titik di sini adalah 2. Kemudian kalau Y sama dengan 0, itu. Jadi seperti itu. Nanti akan kita peroleh juga hasilnya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu Y kuadrat sama dengan Y plus 2. Ini kalau saya cari akan diperoleh akar yang kompleks. Jadi akar kompleks, maka itu kita abaikan, tidak kita hitung. Saya hanya menggunakan yang di depan saja. Demikian, maka yang kita gunakan adalah S sama dengan integral Y1 min Y2 dx dengan batas dari min 1 sampai 0 yang bagian kiri, dan yang bagian kanan adalah integral Y1 min Y2 dx dari 0 sampai 1. Inilah hasilnya seperti ini. Kemudian kita integralkan, inilah hasilnya, yaitu 32/15. Jadi demikian caranya, kita harus mencari titik potong terlebih dahulu, yaitu dengan memotongkan kedua buah kurva.
sehingga nanti akan diperoleh hasil dari titik potongnya. Akan kita lanjutkan dengan contoh ketiga, ke-22. Contoh yang terakhir, yaitu hitung luas daerah di antara dua grafik, yaitu Y kuadrat sama dengan min 4 kali X min 1 dan Y kuadrat sama dengan min 2 kali X min 2. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kita samakan karena ini Y kuadrat, ini juga Y kuadrat, maka kita samakan ini. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2, yaitu min 4X min 1 sama dengan min 2 kali X min 2. Minnya saya hilangkan menjadi 4 kali X min 1 sama dengan 2X min 2. Nah, dari sini akan kita peroleh yaitu bahwa X itu sama dengan 0. Jadi ini adalah 4X min 4 sama dengan, kalau kita masukkan nilai X sama dengan 0, nanti akan kita peroleh ini. Jadi untuk X sama dengan 0, kita peroleh Y plus minus 2. Nah, kedua persamaan tersebut berbentuk Y sama dengan Fx. Nah, kalau kita wujudkan atau disajikan dalam bentuk lain, yaitu yang tadinya Y sama dengan fungsi X, diubah menjadi X sama dengan fungsi Y. Sehingga akan kita peroleh seperti ini. Jadi, Y kuadrat sama dengan min 4X min 1, kita ubah, maka menjadi ini. Maka X sama dengan 1/4 kali 4 min Y kuadrat. Dan yang kedua, Y kuadrat sama dengan min 2 kali X min 2. Ini akan menjadi X sama dengan setengah kali 4 min Y kuadrat. Gambarnya seperti ini. Nah, sekarang nanti akan kita hitung tidak ke X tapi ke Y. Jadi batasnya tadi dari min 2 sampai 2. Jadi batas Y berjalan dari min 2 ke 2. Sehingga luas S-nya, nah sekarang ini menjadi fungsi Y. Yaitu S sama dengan integral setengah kali 4 Y kuadrat min 1/4 kali 4 min Y kuadrat dy dengan batas dari min 2 sampai 2. Nah, caranya sama saja. Inilah hasilnya. Itulah hasilnya seperti terlihat di sini, yaitu sebesar 8/3. Jadi apa yang kita peroleh dari sini adalah bahwa kita bisa menghitung luasan itu, dan kita tergantung pada fungsinya seperti apa, itu bisa kita gambarkan dan bisa kita hitung baik ke X maupun ke Y. Jadi demikian materi untuk hari ini untuk menghitung luasan di bawah kurva.